Cek 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 cek. Halo sahabat Nime. Kita gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen, tolong dibantu like, dan juga yang mau kasih takjil bisa banget baca di deskripsi. Di situ ada tempat berbagi untuk si cek cek ini. Oke, yaudah langsung aja kita gaskan lagi dah lah profilnya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Seok-gi pada akhirnya dia dapat mengalahkan makhluk itu dalam satu gerakan dengan menggunakan kemampuan dewa yang ia miliki. Dan di sini Lee Seok-gi dia pun mendapatkan sebuah hadiah sebanyak 22 juta poin XP setelah dia mengalahkan makhluk itu. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga tahu kalau dengan menggunakan teknik God Ascension dia dapat melakukannya dengan cukup mudah. Walaupun di sini Lee Seok-gi dia merasakan kalau energinya juga telah terkuras cukup banyak. Selain itu juga di sini Lee Seok-gi dia juga mulai dapat menyadari bagaimana caranya mengendalikan kekuatan dari God Ascension itu. Selama aku mempertahankannya dalam jangka waktu yang cukup wajar, ku tidak sampai membuka distorsi ruang, ucap dari Lee Seok-gi. Dan itu membuat Lee Seok-gi pun dia memiliki sebuah metode untuk dapat menggunakan teknik itu. Ya, aku tinggal membuka, tutup dikit, buka, tutup dikit, buka, tutup dikit. Ya, gitu aja, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini Lee Seok-gi dia juga agak sedikit menyayangkan ketika dia telah mengalahkan lawannya. Lawannya sedang mencoba untuk dapat berbicara sesuatu yang mungkin aja bisa mendapatkan sedikit informasi tentang ini semua. Tapi ya sudahlah, tidak penting juga karena kejahatan sejatinya memang harus diselesaikan, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini Lee Seok-gi dia juga mengingat kalau tempat ini adalah tempat ataupun benteng utama dari Sekte Pedang. Tapi kenapa ada makhluk-makhluk yang seperti ini? Dan itu membuat Lee Seok-gi dia pun bertanya tentang siapa yang menaruh makhluk ini di tempat ini. Yang pastinya bukanlah orang-orang biasa. Ataukah jangan-jangan ini adalah ulah dari Master Sekte lagi? Pikir dari Lee Seok-gi. Tapi di sini Lee Seok-gi pun langsung kembali mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau dia telah menyelesaikan misi plot utama sebanyak 50%, yang artinya Lee Seok-gi akan mendapatkan hadiah dalam waktu 48 jam ke depan. Wow, benarkah? Hey, di sini Lee Seok-gi tentunya dia sungguh sangat senang ketika dia mendapatkan hadiah lagi. Selain itu juga di sini dia pun berpikir kalau dia telah mengalahkan makhluk ini seorang diri, yang artinya dia mendapatkan kontribusi 100%, yang artinya hadiahnya harusnya lebih banyak, pikir dari Lee Seok-gi. Aku menantikan kontribusi 100% hadiahnya. Harusnya ini yang luar biasa nih hadiahnya, ucap dari Lee Seok-gi yang menantikan hadiah yang akan diberikan oleh sistem. Tapi selama Lee Seok-gi melakukan seorang diri yang mendapatkan kontribusi 100%, di sisi lainnya di benua Kingzhou saat ini para player mereka pun agak sedikit ya kesal juga dong, karena mereka nggak kebagian kontribusi karena semua kontribusi diambil oleh Lee Seok-gi. Dan itu membuat beberapa dari mereka ada yang sedikit kesal, nyinyir, dan juga ya karena nggak dilibatkan, jadi XP yang mereka dapatkan juga terbatas. Nah, itu jelas membuat mereka juga agak sedikit nggak seneng. Tapi ada juga beberapa yang mendukung Lee Seok-gi. Dan ternyata yang mendukung Lee Seok-gi memang siapa lagi jika bukan murid-murid dari Sekte Me yang menceramahi para player yang tukang nyinyir itu. Sedangkan untuk Lee Seok-gi sendiri saat ini setelah dia mengalahkan makhluk itu, dia pun kini izin pamit dari orang-orang yang ada di tempat ini. Para spirit roh maksudnya, para senior yang terhormat, kalian sudah cukup menderita dan sekarang aku akan membebaskan kalian semua, ucap dari Lee Seok-gi yang kini dia melepaskan rantai-rantai segel yang mengikat para spirit roh yang ada di tempat ini. Dan untuk para spirit ini, mereka pun tentunya mengucapkan terima kasihnya kepada Lee Seok-gi yang telah membantu mereka terlepas dari jeratan iblis botak yang sebelumnya. Dan di sini mereka benar-benar berterima kasih kepada Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi setelah dia membebaskan mereka semua, di sini dia pun memutuskan untuk pergi dulu. Dan kini benar saja Lee Seok-gi dia pun pergi meninggalkan sosok spirit itu. Tapi di sini Lee Seok-gi dia pun pergi dengan perlahan-lahan, pelan-pelan. Bukankah mereka katakan sebelumnya kalau ini adalah tempat yang menyimpan banyak sekali peluang? Aku baru saja membantu mereka. Bukankah mereka harusnya menunjukkan rasa terima kasih mereka? Pelan-pelan. Ini disebut sebagai bermain untuk mendapatkan, ucap dari Lee Seok-gi yang memiliki sebuah rencana seperti emak-emak kalau beli baju. Pura-pura nawar nggak dikasih, pergi pelan-pelan, tapi sampai pada akhirnya pedagangnya nggak enak hati dan manggil balik. Dan itulah yang dilakukan juga oleh Lee Seok-gi, yang membuat para spirit roh yang ada di tempat ini mereka pun jadi nggak enak hati juga dengan Lee Seok-gi. Udah dibebaskan gitu aja tapi mereka nggak ngasih kontribusi apapun, yang membuat kini mereka sempat berdiskusi kecil hingga pada akhirnya mereka pun memanggil Lee Seok-gi kembali. Teman muda,
Tunggu dulu. Kita masih ada yang perlu dibicarakan. Ucap dari para spirit itu yang membuat Lee Seokgi hihihi. Ya. Rencananya sukses, rencana emak-emak yang membuat Lee Seokgi kini dia pun kembali mendekati para spirit itu dan juga berujar, senior yang terhormat, apakah ada hal lain yang perlu aku bantu? Ucap dari Lee Seokgi yang kini pura-pura serius, padahal ini trik liciknya. Dan untuk para spirit, mereka pun memakan umpan yang diberikan oleh Lee Seokgi, dan di sini mereka tentunya akan memberikan hadiahnya kepada Lee Seokgi, dan hadiah itu adalah sebagian kekuatan mereka yang akan diberikan kepada Lee Seokgi. Masing-masing dari mereka menyumbangkan sedikit esensi yang mereka miliki kepada Lee Seokgi, dan kumpulan dari 10 defense tower tentunya memberikan sesuatu yang luar biasa untuk Lee Seokgi. Dan untuk Lee Seokgi, ting, dia pun langsung mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau para spirit telah memberikan hadiah inkubasi kepada Lee Seokgi, yang ternyata hadiahnya ada di peringkat SSS Triple S, yang tentunya ini hadiah yang luar biasa. Ini terlalu berharga. Ucap dari Lee Seokgi. Di sini dia tidak menyangka kalau ternyata dia akan mendapatkan hadiah Triple S, yang artinya ini hadiah yang sangat-sangat luar biasa. Tapi di sini untuk para spirit roh, mereka pun mengatakan kalau mereka telah melihat bakat yang luar biasa yang dimiliki oleh Lee Seokgi, dan mereka juga mengucapkan terima kasihnya kepada Lee Seokgi yang akan bawa jalur pedang ke arah yang lebih baik. Tapi untuk Lee Seokgi, dia juga tentunya mengucapkan terima kasihnya kepada mereka semua telah memberikan berkah yang luar biasa untuk dirinya. Dan untuk Lee Seokgi sendiri, dia juga belum pernah mendapatkan sesuatu yang ada di peringkat SSS, karena yang paling besar yang didapatkan oleh Lee Seokgi adalah peringkat S doang. S aja, belum sampai Triple S. Dan di sini Lee Seokgi dia juga penasaran dengan hadiah apa yang akan didapatkan oleh dirinya. Spirit roh apa yang akan aku dapatkan? Ucap dari Lee Seokgi yang kini dia membukanya, dan ketika dia membukanya, memancarkan energi yang jauh luar biasa yang membuat Lee Seokgi dia agak sedikit ternotis karena dia kini dihadapkan dengan 3 buah pilihan grade SSS Spirit yang mampu dapat mengalahkan jiwa pedang milik orang lain, ataupun pilihan kedua memberikan kekuatan kepada jiwa pedang yang lainnya, atau yang ketiga mengendalikan jiwa pedang lainnya pula, yang membuat Lee Seokgi pun memiliki waktu sebanyak 60 detik untuk memutuskan pilihan yang mana, 1, 2, ataupun 3, yang membuat Lee Seokgi dia jadi bingung. Mengalahkan spirit milik orang lain, menganugerahkan spirit kepada orang lain, dan yang mana ya? Yang mana yang masing-masing dari mereka memiliki kelebihannya masing-masing, pikir dari Lee Seokgi, hingga pada akhirnya di detik ke-32 Lee Seokgi memutuskan untuk aku harus menganugerahkan roh pedang kepada orang lain pula. Dongli dan juga murid-muridku membutuhkannya. Ucap dari Lee Seokgi, yang pada akhirnya dia memilih pilihan ke berapa nih? 2. Entah 2 entah 3 ya gitulah. Dan di sini Lee Seokgi pun mendapatkan sebuah kemampuan untuk dapat menganugerahkan spirit jiwa kepada orang-orang lain, yang membuat Lee Seokgi dapat memberikan ataupun menciptakan spirit jiwa ataupun spirit roh, ya spirit pedang lah, kepada orang-orang yang memang dia inginkan. Dan itu membuat Lee Seokgi ya juga cukup ternotis ketika saat ini salah satu item miliknya, yaitu Nevernight miliknya, juga mulai bercahaya. Spiritnya juga mulai dihasilkan, yang membuat Lee Seokgi tidak menyangka kalau ternyata sepertinya root ini memberikan manfaat kepada roh pedangku. Ucap dari Lee Seokgi, dan di sini dia pun ingin melihat deteksi lanjut tentang apa yang dimiliki oleh Nevernight. Dan ternyata saat ini Nevernight dia telah ada di tingkatan ungu tingkat menengah, yang membuat ketika Lee Seokgi dia membaca lebih detail deskripsi dari Nevernight, dia pun mendapatkan sebuah informasi kalau saat ini Nevernight ada di level 60 dan membutuhkan 7.800 poin XP untuk meningkatkan levelnya lagi, dan memiliki sebuah efek khusus. Dan efek khusus yang paling penting kali ini adalah telah membangkitkan roh pedang di dalamnya, walaupun tingkat kebangkitannya baru 1% aja. Wow, 1%, yang artinya, apakah ini harus tumbuh lagi kah? Ucap dari Lee Seokgi. Di sini dia tidak berpikir kalau ternyata harus ditumbuhkan juga, dipikir bisa langsung jadi, ternyata harus dirawat juga dong. Ucap dari Lee Seokgi. Baiklah, mari kita lihat kemampuan apa yang dimiliki oleh Nevernight. Ucap dari Lee Seokgi, yang kini dia menggunakan Nevernight untuk mengeluarkan spirit roh yang ada bersama dengan dirinya, dan dia ingin melihatnya. Dan ketika dimunculkan di sini, Lee Seokgi dapat melihat kalau ternyata spirit yang dia miliki adalah kayak gini dong, kecil, imut, dan ini adalah spirit roh yang dimiliki oleh Lee Seokgi. Inikah spirit dari Nevernight? Kecil kali.
Apakah kemajuannya baru 1%? Artinya dia akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Jadi alih-alih menerima pelayan yang siap pakai, ternyata aku harus merawatnya sejak kecil dulu dong. Waduh, baiklah, aku mengerti, ucap dari Lee Seok-gi. Namun di sini Lee Seok-gi dia pun juga ternotis ketika dia mendengar suara dari kejauhan, suara yang menggerutu yang membuat Lee Seok-gi, suara itu ditujukan kepadaku. Ucap dari Lee Seok-gi yang kini dia pun langsung melepaskan serangan ke arah sumber suara itu, dan ternyata suara itu berasal dari si Batak yang memang sebelumnya telah dikalahkan oleh Lee Seok-gi. Tapi ternyata bagian atasnya masih utuh dan memiliki kehidupannya sendiri. Dan untuk Lee Seok-gi, dia pun baru mengalahkannya untuk saat ini. Dan di sini Lee Seok-gi dia pun juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau ternyata makhluk ini dipenuhi dengan kedendaman yang tidak terhitung jumlahnya. Wih, jadi dia bukankah Sword Beast? Bukankah sebelumnya telah dikalahkan? Hei, sistem telah mengidentifikasikannya sebagai monster baru kah? Mungkinkah makhluk ini menyimpan alur cerita tersembunyi? Pikir dari Lee Seok-gi, dan ternyata untuk makhluk ini dia pun terus meraung-raung walaupun saat ini dia nggak punya bagian bawah, tapi dia tetap masih dapat bertahan hidup, dan dia terus meraung-raung dan terus mengatakan sesuatu yang dendam dirinya, dan dia mengatakan kalau dia menjadi seperti ini akibat seorang kultivator, dan dia ingin membalaskan dendam ini semua, yang membuat Lee Seok-gi dia pun tahu kalau sepertinya ada kisah tragis di balik ini semua, pikir dari Lee Seok-gi. Tapi di sini Lee Seok-gi dia juga ingin tahu tentang apa maksud dari makhluk ini yang berkata seperti itu. Tapi kultivator yang dia maksud ini adalah kultivator iblis atau kultivator manusia, pikir dari Lee Seok-gi. Tapi di sini untuk makhluk itu dia pun terus mengatakan meraung-raung ingin segera mengalahkan semua kultivator yang telah membuat dirinya menjadi seperti ini, yang membuat Lee Seok-gi sayangnya makhluk yang seperti ini nggak bisa diajak bicara, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini Lee Seok-gi dia pun cukup ternotis ketika Neverneck mulai mengeluarkan spirit roh miliknya, dan di sini Neverneck mulai mendekati makhluk itu dan mulai memeluknya dan juga menyerap energi yang ada bersama dengan makhluk itu, yang membuat Lee Seok-gi dia juga agak sedikit ternotis. Apa? Neverneck melakukan hal seperti ini, pikir dari Lee Seok-gi yang tidak menyangka kalau ternyata Neverneck dia mengambil kekuatan dari makhluk itu dan diserap oleh dirinya, dan itu membuat Lee Seok-gi tentunya dia ternotis karena saat ini penampilan dari spirit roh milik Neverneck gembung seperti ini setelah dia melahap semua energi yang ada bersama dengan makhluk itu. Dan saat ini Lee Seok-gi dia juga dapat melihat kalau ternyata hampir aja meletup saking banyaknya dia makan. Waduh, dan ini terlihat cukup imut. Dan itu juga di sini Lee Seok-gi dia pun ternotis karena tiba-tiba aja dia mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau saat ini spirit roh yang dimiliki oleh Lee Seok-gi telah meningkat 0,5% setelah dia menyerap energi spiritual milik makhluk yang sebelumnya, yang kini buat progresnya ada di 1,5%, yang membuat Lee Seok-gi dia juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau dia mendapatkan sebuah hak untuk dapat melihat isi cerita dari makhluk yang sebelumnya itu setelah spirit itu menyerap semua apa yang ada bersama dengan makhluk itu. Benarkah? Memberikan sebuah tip khusus kah? Pikir dari Lee Seok-gi, dan ketika Lee Seok-gi dia pun membuka panel sistem dan ingin melihat cerita apa yang ada bersama dengan makhluk itu. Dan di sini ketika Lee Seok-gi dia melihatnya, dia pun membuka sebuah tempat lainnya, dan ini ternyata berbeda, lepas dari dunia luar. Dan di sini Lee Seok-gi dia dapat melihat ingatan yang dimiliki oleh makhluk yang sebelumnya itu. Dan di sinilah Lee Seok-gi dia pun melihat sebuah desa yang telah dihancurkan oleh seorang kultivator, dan hanya tersisa satu orang saja yang dipenuhi dikelilingi oleh para energi-energi jihad, yang membuat Lee Seok-gi dia pun tahu kalau sepertinya ini adalah asal muasal dari makhluk yang sebelumnya telah dia kalahkan. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga dapat melihat dari kejauhan kalau ada seorang kultivator jahat yang mendekati sosok pria itu, dan dia memasukkan semua energi-energi jahat itu kepada sosok pria yang ada di bawah sana. Dan ini adalah beban yang memang sangat-sangat jahat karena energi jahat, energi negatif yang dimiliki oleh 10.000 orang yang ada di tempat ini dimasukkan ke dalam satu orang. Dan ini adalah situasi yang benar-benar membuat Lee Seok-gi benar-benar murka dan juga kesal. Tapi di sini sayangnya Lee Seok-gi dia nggak bisa melihat dengan detail siapa kultivator yang ada di balik itu semua. Sayang sekali aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ini bahkan sampah seperti ini ada di sekte pedang. Sayang sekali aku tidak bisa melihat wajahnya, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini Lee Seok-gi dia pun tahu kalau itu pasti adalah salah satu petinggi yang berasal dari sekte pedang. Kalau tidak mungkin dia bisa menahannya di tempat ini, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi karena memang urusan yang ada di tempat ini udah selesai, di sini Lee Seok-gi dia pun memutuskan untuk pergi. Namun di sini Lee Seok-gi dia juga sempat berpikir apakah dia akan menceritakan ini kepada Bibi Ning ataukah tidak. Hingga pada akhirnya di sini Lee Seok-gi memutuskan untuk tidak memberitahukan kepada Bibi Ning dulu, karena di sini Lee Seok-gi dia pun takut kalau nanti justru malah buat masalah. Dia pun takut kalau nanti bibinya malah nggak siap dan jadi repot
ujung-ujungnya. Sedangkan di sisi lainnya saat ini bias Master Sekte dia benar-benar murka karena pion yang telah dia pasang di tempat itu telah dikalahkan oleh Lee Shaggy. Pion yang telah dia pelihara selama ini telah dikalahkan oleh Lee Shaggy. Lee Shaggy dia benar-benar telah mengalahkan Sword Beast yang telah kupelihara dengan susah payah. Ucap dari Master Sekte yang benar-benar murka. Tapi di sini sosok bayangan yang ada bersama dengan Master Sekte dia pun mengatakan, "Hei, bukankah kau katakan kalau Lee Shaggy hanyalah seorang umpan? Tapi kenapa justru umpan kini dia malah melahap ciptaanmu sendiri yang berharga?" Lucu sekali, benar-benar lucu. Ucap dari bayangan itu yang justru malah mengejek Master Sekte. Dan untuk Master Sekte Lee Sui Feng, dia pun benar-benar muak dengan Lee Shaggy telah mengganggu rencananya. Karena dia telah merusak rencanaku berkali-kali. Adili saja dia kali ini. Ku harus membuatkan dirinya merasakan rasa pahit yang sama seperti apa yang telah dia berikan kepadaku. Ucap dari Master Sekte yang membuat sosok bayangan itu dia pun bertanya tentang apa yang direncanakan oleh Master Sekte. Di sini Master Sekte sembari dia menuangkan teh untuk dapat menenangkan diri. Dia pun tahu kalau saat ini ada beberapa murid dari sektemu yang sedang pergi keluyuran keluar turun gunung. Dan di sini Master Sekte dia mulai menargetkan salah satu murid dari sektemu dan itu adalah He Ting. Jika murid pertama milik Lee Shaggy dikepung dan diperlakukan sampai benar-benar oleh para kultivator iblis yang berasal dari sekte Purple Moon, bukankah ini akan menjadi sesuatu yang benar-benar sempurna? Aku akan membuat Lee Shaggy merasakan apa yang aku rasakan sebelumnya. Ucap dari Master Sekte Lee Sui Feng yang memiliki sebuah rencana untuk membuat He Ting menjadi target selanjutnya dari sekte Purple Moon yang akan membuat Lee Shaggy tentunya berguncang nantinya ketika dia mendapatkan sebuah kabar kalau muridnya telah dijadikan target dari sekte Purple Moon. Dan apa yang akan diberikan oleh Lee Shaggy kepada sekte Purple Moon ketika dia tahu kalau muridnya akan ditargetkan menjadi incaran dari sekte jahat dan juga Master Sekte, akan kita bahas di part lanjutannya aja ya coy ya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.